Ya, lah itu untuk mengukur risiko yang akan terjadi akibat daripada perbuatannya. Pada saat saya dulu overdraft itu kemudian dikembalikan nasabah sebelum ketahuan bahwa terjadi overdraft. Tapi pada saat saya bukai satu persatu ketahuan di catatan itu terjadi overdraft dan kepala bank mengapresiasi auditor bisa menemukan overdraft yang sudah kami tutup. Itu Bapak ya. Jadi kita harus bisa menemukan kecurangan yang ada itu. Baik. Ini kasus pertama. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Silakan. Arif, silakan. Ini kan kasus yang sulit ya menurut saya. Ya. Yang ditarik itu uang nasabah. Sedikit 10 juta, 20 juta. Nah, kalau seandainya si kasir tidak mau mengakui tanda tangan palsu, bisa mengetahui ada fraud, gimana caranya Pak? Iya, bagus sekali. Karena saya tidak tanda tangan palsu. Misalkan, apakah ada laporan dulu dari nasabahkah atau auditor sudah melakukan perekapan dulu? Wah, ini ada temuan nih, ini ada selisih nih. Sehingga jumlahnya hingga 2 miliar. Kita tanya ke kasir, bagaimana caranya? Soalnya ini saya rasa sulit ya Pak Sol. Nggak kebayang gitu oleh saya. Itu. Nah, begitu Pak Sol. Baik. Baik, Pak Arif, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui sebuah tanda tangan palsu atau tidak, atau fraud itu terjadi, Bapak, sebelum kita lakukan audit forensik, maka kita biasanya melakukan expose. Expose itu, Bapak, pemaparan. Jadi, auditor forensik itu di sebuah ruangan, sebelum dengan kasir, tapi sudah ada indikasi. Indikasi tadi diekspos, artinya dibahas dalam sebuah ruangan, dibahas oleh auditor, apakah indikasi ini kira-kira betul indikasi fraud atau tidak. Contohnya kasir. Kita sudah terima sriwing-sriwing, kasir ini mobilnya baru, atau kasir ini sering pamer-pamer kepada pegawai yang lain, bahwa dia punya emas baru, atau punya sepeda motor baru, atau rumah baru. Kalau yang diambil sampai miliar, tentu itu bisa punya mobil baru seperti itu. Cerita-cerita. Lah, pada saat dipelajari, dia itu pekerjaannya kasir. Kenapa? Kasubag keuangannya saja nggak bisa membeli mobil baru. Dia mobilnya baru. Dan pamer-pamer dengan temannya. Lah, itu perilaku fraud. Setelah pamer-pamer, maka diselidiki. Begitu selidiki, memang ada indikasi nih orang pamer, karena begitu kita tanya apakah ada usaha baru, nggak ada. Apakah ada warisan baru, tidak ada. Apakah ada pemberian dari para saudaranya, tidak ada. Tapi kenapa bisa beli mobil baru? Maka kita coba kita lacak, kita lakukan expose, Bapak ya. Kita ambil beberapa dokumen. Biasanya tanda tangan yang palsu itu ada indikasinya. Asal goretannya itu berbeda. Satunya berhentinya ke atas, satunya berhentinya di bawah. Itu kelihatan. Saya pernah melihat seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka begitu expose ada tanda tangan yang merugikan. Tapi ketahuan dulu, kebiasaan pelaku fraud itu melakukan kesalahan seperti itu. Salah satu kesalahannya itu bentuknya pamer-pamer. Mobilnya baru, rumahnya baru, kemudian perhiasannya baru. Yang sehingga perlu itu dipelajari, kemudian expose. Setelah tahu bahwa ada tanda tangan yang diduga palsu, Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian, kalau auditor bisa menghadirkan kasir tadi, kemudian kasir dihadirkan. Pada saat kasir ditanya, nggak mau ngaku. Karena bisa kasir pada saat ditanya dia ngaku, bisa ditanya nggak ngaku. Kalau kasir yang punya namanya
apa psikologi yang kuat, nggak ngaku dia Bapak, nggak ngaku. Oh bukan Pak, bukan tanda tangan saya itu, tanda tangan nasabah. Padahal saat tanda tangannya nasabah yang satunya itu berhentinya di sini, yang satunya berhentinya di sini. Bukti lagi berhenti sini, berhentinya di sini, berbeda-beda. Ini mencurigakan ini, Bapak ya. Bahkan atasan saya pernah menemukan warna tinta saja, Bapak ya. Satunya itu dikasih lidah ini, dikasih apa ini air dari lidah. Nah, diginikan, ditempelkan di tanda tangan, itu melobor, Bapak ya. Melobor itu tintanya mengembang. Yang satunya diginikan lagi, nggak mengembang. Ini tintanya berbeda. Nah, itu ketemu pada saat itu di perbankan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu yang hard psikologi, pelaku fraud yang kuat psikologinya, nggak ngaku dia. Kalau nggak ngaku Pak Arief, terpaksa kita menggunakan ahli forensik yang dari kepolisian. Akan ketahuan tanda tangan ini palsu atau bukan. Di kepolisian itu punya alat untuk mengetahui apakah sebuah dokumen itu dokumen palsu atau enggak, itu ketahuan dari jenis kertasnya, dari kualitas kertasnya, dari tahun kertasnya. Tanda tangan juga begitu, tanda tangan ini palsu atau tidak di kepolisian, itu yang akan kita pakai gitu ya Pak Arief ya. Jadi kalau terpaksa auditor forensik menggunakan tenaga dari kepolisian untuk mengetahui apakah sebuah bukti itu palsu atau tidak. Kalau nggak ngaku terpaksa dari kepolisian, terpaksa karena yang punya kewenangan untuk mengatakan palsu atau tidak palsu itu adalah kepolisian. Tapi kalau tanpa di kepolisian sudah mengakui ya Pak, ini tanda tangan saya tanda tangan nasabah, saya palsukan menjadi tanda tangan saya. Sudah mengaku, nggak perlu itu dibawa ke kepolisian, langsung di BAPK, berita acara permintaan keterangan bahwa dia membuat tanda tangan palsu. Nah, BAPK, gitu ya Pak Arief ya. Nah, caranya seperti itu yang dilakukan oleh auditor forensik atau akuntan forensik seperti kita. Baik, ada yang bertanya lagi selain Pak Arief? Baik, belum ada. Saya masukkan sekarang yang description yang kedua. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh sebuah tindak pidana korupsi atau fraud yang kedua, yaitu yang Bapak Ibu semuanya sudah tahu tahun 2020 kemarin, jadi kasus Kementerian Sosial. Tapi namanya nggak usah disebutkan, Bapak tahu semua itu ya. Kasus bansos Bapak ya, yang angkanya mencapai dengan uang penggantinya itu 14,5 M, Bapak ya. Coba bayangkan ya, seorang menteri Bapak ya, yang seharusnya mengamankan aset negara yang akan dibagikan kepada rakyat, tapi malah diambil bagaimana ya Bapak, malah diambil. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada seorang menteri yang mengambil dana dari Kementerian Bansos yang seharusnya diberikan kepada nasabah, tapi dengan niat yang tidak baik, maka Bapak Ibu sekalian dalam pengadaan barang dan jasa tadi dari Kementerian Sosial tadi menerima dana daripada para vendor yang nanti akan membagi tadi, dia menerima dari vendor se-Indonesia. Jadi dia menerima pemberian daripada penyedia barang dan jasa itu dikumpulkan itu jumlahnya sampai dengan miliar. Mari kita pecahkan bagaimana kasusnya terjadi di bansos itu. Aturan dilanggar apa aturannya? Aturan bansos. Aturan bansos berarti aturan kementerian. Apalagi Pak Son selain aturan kementerian? Aturan bansos selain aturan Kementerian Sosial tentu ada aturan presiden. Maka akan kita pelajari aturan yang dilanggar itu aturan kementerian, kemudian aturan presiden atau kepres atau perpres atau apa saja. Tapi kalau penyidik mengatakan melanggar Undang-Undang 3199 Jungto, artinya perbaikan undang-undang itu ya, nomor 20 tahun 2001 itu penyidik. Tapi kalau kita tidak boleh menyebut melanggar Undang-Undang 3199 Jungto Undang-Undang 20 nomor 21, nggak boleh begitu. Tapi kita cari aturan yang lebih rendah, aturan pelaksanaannya,
karena itu adalah pelanggaran yang menjadi kewajiban kita. Dia melanggar keputusan menteri, dia melanggar keputusan menteri sosial, dia melanggar keputusan menteri keuangan, dia melanggar keputusan presiden, misalkan seperti itu. Dia melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa nomor sekian sekian sekian. Itulah aturan-aturan yang harus diketahui oleh auditor forensik kalau dia melakukan audit forensik. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah aturan pelanggaran. Kemudian jabatan disebutkan jabatannya pelaku adalah salah satunya Menteri Sosial. Bapak Ibu sekalian, pelaku itu biasanya jarang sekali satu, itu jarang sekali ya Bapak Ibu sekalian. Nanti pada kasus berikutnya itu di kasus wali kota itu pelakunya itu malah 11 atau 12 orang. Coba wali kota lengkap dengan anak buahnya, dengan sekda, dengan bawahan-bawahan di bawahnya yang menangani kasus itu, kasus aturan itu, dialah yang terlibat semuanya. Jadi pelaku jabatan ini bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 10 orang. Pelaku utama berbeda dengan pelaku peserta. Pelaku pertama misalkan seperti Menteri Sosial, tentu hukumannya akan lebih berat daripada misalkan pelaku yang berikutnya yang dia melaksanakan perintah dari Menteri Sosial. Maka hukumannya akan lebih ringan, tapi tetap dihukum. Jadi kalau di sini disebutkan, saya ambil satu saja, Menteri Sosial. Padahal di situ ada mungkin dirjen terkait dengan Dirjen Bantuan Masyarakat. Itu berarti eselon 1 di bawah menteri namanya Dirjen. Turun lagi Bapak Ibu sekalian, itu adalah misalkan direktur itu eselon 2. Nah, jadi mulai menteri kena, Dirjen eselon 1 kena, eselon 2 kena, eselon 4, eselon 3 kepala bidangnya, eselon 4 nanti adalah kasihnya. Itu berurut kena itu, orang-orang yang terlibat itu Bapak ya. Jadi ada pelaku utama Bapak Ibu sekalian, kemudian ada pelaku yang sifatnya itu peserta ya. Jadi dia itu terpaksa melakukan atau dia bersedia melakukan sukarela karena dia dapat bagian sehingga kasus tindak pidana korupsi terjadi. Sebutkan para pelaku itu. Kemudian waktu terjadinya pelanggaran atau aturan, waktunya terjadi fraud atau tindak pidana korupsi atau tempus delicti adalah terjadi pada tahun 2020 ini dari Menteri Sosial itu. Tempat terjadinya aturan, tempat terjadinya pelanggaran aturan atau tempat terjadinya fraud, tempat terjadinya TPK itu tindak pidana korupsi atau locus delicti atau disebut namanya where, di mana itu adalah di Kementerian Sosial. Itu terjadinya di Kementerian Sosial Jakarta itu ya Bapak ya. Alasan pelaku melanggar aturan atau why itu adalah salah satunya kesempatan. Jadi ada kesempatan. Dia seorang menteri, dia punya kewenangan, Bapak ya, kewenangan terhadap dana yang dia pegang itu, jadi punya kesempatan atau opportunity. Jadi punya kewenangan, punya kesempatan sehingga terjadi. Kemudian yang keenam, dari mana sumber dananya korupsi berasal? Di sini where does the funding come from? Itu adalah dari dana APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kalau sudah berasal dari APBN, jadi Bapak sekalian pasti itu negara itu ya. APBD negara, BUMN negara, BUMD negara, pinjaman luar negeri negara. Kemudian berapa nilai kerugian? Bapak Ibu sekalian, itu disebut nilai kerugiannya saya sebutkan 14,5 M. Itu saya ambil dari uang pengganti. Jadi seorang pelaku tindak pidana korupsi yang sebut di pengadilan disebut terdakwa, itu Bapak itu pada saat dia dinyatakan saudara, dinyatakan bersalah, melanggar Undang-Undang 31 tahun 1999, Juntung Undang-Undang 20 tahun 2001, saudara telah mengambil uang sebesar ini. Jadi saudara disebut uang yang diambil itu biasanya disebut namanya uang pengganti. Saudara harus mengganti dengan disebut namanya uang pengganti 14,5 M. Biasanya selain dia mengganti uang yang dia ambil, ada lagi denda. Bapak ya. Saudara mengembalikan uang biasanya disebut namanya uang pengganti. Kemudian dendanya 500 juta. Bapak ya. Jadi subsidiar. Apakah subsidiar itu Pak Sonadi? Kalau dia tidak bisa mengembalikan uang
uang denda, maka uang denda yang 500 juta itu menambah hukuman misalkan 6 bulan. Itu adalah subsidiar. Tapi kalau uang pengganti itu tidak bisa disubsidiar. Kalau uang pengganti ini Bapak harus dikembalikan. Kalau nanti nggak dikembalikan, maka akan dilakukan penyitaan terhadap asetnya, terhadap rumahnya, terhadap kendaraannya, terhadap tanahnya, terhadap aset yang lain yang dia miliki. Misalkan marketable securities atau surat-surat berharga, misalkan seperti itu. Jadi di Kementerian Sosial kemarin itu 14,5 M, itu menurut keputusan majelis hakim. Bagaimana modus operandinya? Suap Bapak ya. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, bansos ini diberikan itu dalam bentuk barang dan jasa Bapak. Kalau Bapak ingin tahu, ada bansos yang dibelikan itu dalam bentuk contohnya Bapak Ibu sekalian, karena saya juga meriksa ke sana, itu adalah daging ayam. Jadi setiap rumah tangga menerima bansos itu akan menerima daging ayam itu adalah misalkan 5 kilo, kemudian lagi beras itu 10 kilo, kemudian lagi gula sekian kilo, kemudian lagi yang lain sekian. Itu ada rinciannya. Nah, pengadaan barang-barang itulah yang kemudian dilakukan oleh penyedia barang dan jasa. Nah, penyedia barang dan jasa itu, Bapak Ibu sekalian, kemudian mengambil dari barang-barang yang ada itu. Jadi mestinya beras itu adalah kualitas 1 diganti dengan kualitas 2. Bahkan menjadi kualitas 3. Ayam juga begitu, Bapak Ibu sekalian ya. Ayam itu yang bagus menjadi ayam yang kurang bagus. Yang jelas penyedia barang jasa itu mengambil keuntungan dari barang-barang yang dia adakan. Keuntungan itu Bapak sebagian itulah diserahkan kepada menteri. Selain dia mengambil untuk diri sendiri, barang-barang itu sebagian itu diambil untuk dirinya, sebagian itu diambil untuk diberikan kepada menteri tadi. Saya melihat di sini kemarin sempat saya menangani 1 kali kasus bansos seperti ini Bapak ya, nah seperti itu. Sehingga total jumlah se-Indonesia bisa sampai 14,5 M. Saya yakin ini barang-barang yang kualitasnya diturunkan ini, apakah berasnya, apakah kualitas ayamnya, apakah kualitas tepung terigunya, apakah kualitas apanya. Nah, jelas barang yang dibagikan masyarakat. Makanya Bapak yang berikutnya itu tidak dibagikan lagi dalam bentuk natural, dalam bentuk barang-barang, tapi uang. Akhirnya Presiden kemarin membagikan dalam bentuk uang. 1 orang mendapatkan 200.000 kali 3 bulan 600. Karena dibelikan dalam bentuk natural, rupanya dilakukan korupsi. Berikan 600, langsung diterima. Jadi kalau yang diterima kurang dari 600, itulah korupsinya. Dan jangan mungkin dibagi 600, setelah dibagi 600, ditunggu di luar. Bapak ya, 600, kemudian misalkan yang 50 diserahkan. Setelah diberikan 600, di luar ditunggu 50. Jadi sebenarnya yang dikasihkan adalah 550. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau auditornya atau panitia pengendali bansos itu mau capek seperti itu, bisa ketemu yang 50.000 per orang itu, se-Indonesia berapa juta orang. Ya, Bapak, seperti itu. Bagaimana modus operandinya? Suap. Artinya Bapak, sebelum duit dibagikan itu penyedia barang dan jasa itu sudah menjanjikan akan memberikan uang 1 orang misalkan 600, maka akan diberikan misalkan 20.000 per orang. Itu akan dikembalikan kepada menteri, ya, diberikan oleh penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa nanti akan mengambil dari duitnya para penerima bansos tadi. Ya, itu modus operandinya suap. Kenapa suap? Bukan gratifikasi, Pak Son. Karena perjanjian akan memberi uang kepada menteri dengan jumlah tertentu. 1 orang akan diberikan 20.000 kali sekian juta orang, sehingga miliar. Itu adalah sebelum bansos dibagi, tapi sudah ada perjanjian.
Artinya telah ada perjanjian pelanggaran aturan, baru kemudian terjadi pelanggaran aturan, ternyata bansos yang dibagikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu disebut suap. Berbeda kalau nggak ada perjanjian, maka bansos dibagi, setelah dibagi selesai semua, baru orang itu mengasih uang kepada menteri, itu disebut namanya gratifikasi, artinya pemberian tanpa pelanggaran aturan. Tapi kalau suap, kalau kolusi itu berarti persekongkolan. Suap itu tentu ada persekongkolan antara menteri dengan anak buah menteri dengan penyedia barang dan jasa. Itu persekongkolan untuk melakukan suap dengan cara melanggar aturan. Itu menurunkan kualitas atau jumlah barang yang akan diberikan kepada masyarakat. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian ya, duit untuk rakyat yang hanya 600.000 saja, kemudian diambil sampai dengan 14,5 M di Indonesia ya, dan itu terjadi yang mengambil sudah dibuktikan itu adalah menteri Bapak ya, sehingga di nomor 10 sudah dijatuhi hukuman badan itu Bapak ya. Saya baca di dokumennya itu beliau minta bebas tapi divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta sudah dibayar penuh 100%. Jadi angka 14,5 M ditambah dengan 0,5 M atau 500 juta itu sudah dibayar penuh oleh Menteri Sosial. Bapak ya, sehingga Menteri Sosial tinggal menjalani hukuman 12 tahun, nanti tentunya akan ada potongan-potongan remisi, biasanya seperti itu. Apa buktinya Bapak Ibu? Karena ini kasus suap Bapak Ibu sekalian, maka ada uang suap itu adalah sebagai alat bukti. Jadi pada saat uang itu diberikan, walaupun tidak 14,5 M langsung, mungkin baru 1 M atau 2 M ketangkep itu. Sisanya begitu dilakukan wawancara ketahuan bahwa deal yang dilakukan itu 14,5 M yang sudah dibayar misalkan 10 M dan sebagainya. Akhirnya ketemu bahwa total itu adalah 14,5 M. Apa buktinya? Adalah uang suap. Apalagi saksi-saksi yang ditangkap itu Bapak. Kemarin bukti saya katakan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bunda petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi buktinya uang suap, kemudian saksi-saksinya. Saksi-saksi anak buahnya yang menerima kan nggak mungkin langsung menteri, pasti anak buahnya dulu. Baru belakangan nanti serahkan ke menterinya. Sanksi hukum ini sudah terjadi 12 tahun dan denda 500 juta. Jadi yang dikembalikan adalah 15 M, kurang lebih seperti itu. Ini kasus deskripsi penjelasannya kedua, bahwa suap atau tidak pidana korupsi atau fraud itu terjadi dan memang forensik sangat diperlukan. Sangat diperlukan Bapak sekalian ya. Karena dengan forensik itulah Bapak sekalian pembuktian hukum akan semakin mantap, akan semakin meyakinkan majelis hakim bahwa orang ini adalah pelaku kecurangan. Subhanallah. Baik, ini kasus 2. Hanya 5 kasus kalau nggak salah yang saya sampaikan. Siapa yang mau bertanya pada kasus kedua ini? Saya Pak. Ya. Pak. Ya, silakan Mas Rudi, silakan. Izin saya menarik nih mengenai kasus tipikor ini Pak. Kalau menurut saya sih menanggapin dari poin 10, sanksi hukuman badannya ini 12 tahun Pak ya. Ya, 12 tahun. Seharusnya sih kalau mengacu undang-undang tipikor kan dalam pasal 2, penjelasan pasal 2 itu hukuman mati Pak. Karena ini dalam kondisi tertentu kan COVID juga kan dalam keadaan bencana. Ini justru terlalu ringan sebenarnya kalau hanya 12 tahun. Iya. Sesuai undang-undang tipikor. Mengenai tipikor ini kan juga Pak, secara aturan pelaksanaannya kan juga menarik nih. Kalau umum kan berada di KUHAP tuh. Kalau mengenai pembuktian. Nah, untuk tipikor sendiri ya ini justru pembuktiannya kan terbalik Pak. Beda dengan kasus yang lain. Justru terdakwanya harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tadi kan Bapak menyinggung mengenai bukti-bukti itu berdasarkan KUHAP pasal 184. Saya menanggapinya khusus tipikor ini justru diatur dalam Undang-Undang nomor 20 ini kan terakhir perubahannya ini pembuktian terbalik Pak.
Iya. Justru ini yang menjadi perhatian bagi kita. Mungkin kita nanti bergelut di sini Pak untuk khusus tipikor. Begitu Pak. Terima Iya. kasih. Baik. Mas Rudi, banyak di masyarakat, terutama di ahli hukum yang pemerhati tindak pidana korupsi di Indonesia, bahwa memang hukuman tindak pidana korupsi di Indonesia ini ringan, Mas ya, jadi ringan. Belum ada Undang-Undang Nomor 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, di sana memang ada hukuman mati, tapi belum pernah ada hakim yang menjatuhkan hukuman mati. Nanti moga-moga pada saat pembelajaran yang berikutnya akan saya paparkan bagaimana di China itu kalau terjadi tindak pidana korupsi itu yang ditembak kalau di China itu ya, saya punya fotonya. Yang ditembak itu adalah pelakunya, misalkan ayahnya, kemudian ibunya, yang tidak tahu apa, tapi tembak, kemudian anaknya. Jadi satu rumpun bambu itu di China itu, saya punya dokumen itu, dihabisi, Mas Rudi ya. Jadi namanya satu rumpun bambu, ayahnya, anaknya, ibunya sama anak. Jadi semua rumpun bambu itu habis, ditembak. Walaupun secara pribadi saya tidak setuju kalau anak masih baru SD itu, baru kelas 2, kelas 3 SD ikut ditembak. Saya secara pribadi nggak setuju. Karena saya orang Muslim ya, tentu orang yang sama saja yang dihukum, yang melakukan fraud atau kecurian atau korupsi, ayahnya ya ayahnya yang dihukum, Bapak ya, bukan anaknya yang tidak tahu apa-apa. Tapi kalau di China seperti itu. Dan Mas Rudi memang betul, kalau Indonesia itu dilakukan hukuman sampai hukuman mati itu, mungkin tindak pidana korupsi di Indonesia itu bisa turun drastis sekali. Drastis sekali. Mungkin bisa turun 50% lebih itu ya. Tidak lagi ada tindak pidana korupsi. Tapi kan hukumannya sekitar 5 tahun, 4 tahun, dan ini kebetulan 12 tahun. Dan yang terakhir adalah kasus Jiwasraya itu seumur hidup. Seumur hidup. Dan tidak hukum mati. Hukuman seumur hidup. Belum pernah ada hukuman kasus tindak pidana korupsi itu dihukum mati. Saya belum pernah tahu itu. Dan saya termasuk setuju dengan Mas Rudi, termasuk ICW, Bapak ya, itu bahwa hukuman mati itu mestinya harus diberlakukan. Kalau di dunia ini ada dua, Bapak ya, yang semua negara mengaku itu hukuman hebat, tapi mengakui tapi nggak melaksanakan. Itu adalah hukuman mati itu diberlakukan di Arab Saudi sama Cina. Di Arab Saudi saya juga punya fotonya, itu dihukum penggal. Jadi dipenggal kepalanya. Kalau di China itu ditembak pelakunya, kemudian istrinya, kemudian anaknya. Seperti itu Mas Rudi ya. Jadi seperti itulah. Pembuktian terbalik tadi Bapak, memang ada diatur itu Bapak ya, pembuktian terbaik itu terkait dengan jumlah. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau pelaku tidak pidana korupsi diminta atau melakukan pembuktian terbalik, dia akan bingung bagaimana cara membuktikannya, buktinya apa, Bapak ya. Maka sampai hari ini Bapak, masalah pembuktian itu dilakukan oleh jasa penyidik atau kepolisian penyidik. Jadi polisi penyidik yang melengkapi bukti-bukti itu supaya menjadi bukti hukum yang bisa diterima oleh majelis hakim di pengadilan. Karena kalau dia disuruh melakukan pembuktian terbalik, dia bingung Bapak ya, karena nggak mengerti bagaimana cara mengumpulkan bukti aja dia sudah nggak tahu. Ya, dan konsentrasinya dia sudah nggak ke situ, tapi bagaimana supaya dia bebas malah itu ya, Mas Rudi ya. Sehingga terpaksalah sampai hari ini pembuktian itu selalu dilakukan oleh penyidik kejaksaan, penyidik kepolisian, penyidik KPK. Walaupun Undang-Undang Nomor 31 mengatakan bahwa kalau angkanya itu adalah di bawah 10 juta, Bapak Ibu sekalian, di bawah GPU. Iya, iya. Jadi benar, Pak. Bebannya, Pak. Iya. Beban pembuktiannya. Iya, pembuktiannya. Tapi sayangnya begitu dia dilakukan pembuktian, bingung membuktikan. Sebentar Mas Rudi, saya tunjukkan sedikit ya, saya tunjukkan ini.
Mas Rudi, ini salah satu berkas perkara. Pembuktiannya, ini buktinya kayak begini, Mas. Ini coba kayak begini, setebal ini. Bagaimana terdakwa bisa mengumpulkan bukti sampai setebal ini, Bapak? Ini salah satu bukti perkara yang ada pada saya, yang kemarin saya persidangkan di pengadilan. Seperti ini, Pak. Jadi bingung, terdakwa bingung bagaimana membuktikan. Terpaksa lah di Indonesia ini pembuktian ini dilakukan oleh penyidik karena beliau sudah bingung bagaimana membuktikannya, bagaimana cara mengumpulkan bukti, cara bagaimana kemudian menilai apakah bukti itu merupakan bukti yang sah atau tidak sah. Dia nggak punya pengetahuan sampai seperti itu, sehingga di Indonesia walaupun pembuktian terbalik ada, tapi pembuktian tetap dilakukan oleh jaksa karena beliau lah yang mengerti masalah membuktikannya di pengadilan, yang diterima oleh majelis hakim, yang diterima oleh lawyer, dan diterima sekaligus oleh pelaku itu sendiri. Ya, begitu dikatakan ya, buktinya ditunjukkan ya. Tapi yang mengumpulkan bukti itu Pak Jasa. Ini kalau ini yang saya peroleh ini salah satunya ini dari kepolisian ini ya. Ya, dari kepolisian pada saat saya menjadi ahli dari Polda. Pada saat itu saya ahli dari Polda. Saya minta salah satu berkas, namanya berkas perkara, untuk saya pelajari. Itu seperti ini. Saya mengcopy ini habis 1 juta ya, Pak. 1 juta pada saat itu. Itu sedikit, Pak. Kalau saya lihat masih buktinya. Iya. Karena saya pengalaman pernah sampai 1 truk, Pak, dibawa ke ini di pengadilan. Subhanallah. Bukti Ya. sampai ini kan sampling tuh untuk uji buktinya itu. Ya. Tapi banyak kan sih paling 3 koper, 4 koper khusus pengadilan pajak itu, Pak, banyak lagi bukti-bukti kalah materi. Ya, betul. Betul. Kalau ini kan, Pak, dibilang ini dari pihak penasihat hukumnya yang membuktikan, jadinya, Pak, nggak harus dibebankan ke ini, ke terdakwanya. Iya, biasanya ya. Tapi biasanya Mas Rudi, jaksa membuat pembuktian sendiri. Kalau dari penasihat hukum kan cenderung membela kepada terdakwa. Biasanya kan seperti itu. Makanya penyidik itu dia mengumpulkan bukti sendiri yang nanti akan dikonfrontasi dengan bukti-bukti dari lawyer, biasanya seperti itu. Tapi apa yang kemukakan Mas Rudi bahwa pembuktian terbalik itu di dunia sudah ada ya Bapak ya. Tapi sayang untuk melakukan pelaksanaan pembuktian terbalik itu kemampuan daripada penasihat hukum atau terutama adalah pelaku itu sangat rendah, belum bisa, sehingga pembuktian itu dilakukan oleh penasihat hukum, bahkan yang paling getol itu oleh penyidik. Itu Mas Rudi ya yang ingin saya sampaikan. Entah, Pak. Mas Rudi ikut mencoba praktek hukum di luar ya? Saya juga, Pak. Saya kuasa hukum pajak, Pak, dan lawyer sudah, Pak. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah Mas Rudi ya. Silahkan itu dikembangkan terus pengetahuan itu, dan itu di masyarakat sangat diperlukan ya Bapak ya. Silahkan dikembangkan. Saya kebetulan tidak dihukum pajak, saya dihukum pidana pun saya batasi untuk tertentu ya, walaupun kita dapat uang, tapi kalau sulit membuktikannya, ya kemarin ada rata-rata yang kena masalah kerugian keuangan perusahaan itu anak muda Mas Budi, ada yang anak muda, ya karena kurangnya pengetahuan sehingga pada saat dibawa ke pengadilan mau dibawa itu nggak bisa. Salah satunya datang ke tempat saya mau dibawa, katanya buktinya mana Mas? Kemudian dibawa bukti, lah bukti itu untuk dinyatakan sebagai alat bukti nggak bisa. Contohnya tanda tangan itu tidak ada namanya. Siapa yang tanda tangan nggak tahu kita, Bapak ya. Kalau orangnya ditanya, dia sudah tahu bahwa dia akan menjadi pelaku hukum, maka dia sudah menyiapkan tanda tangan itu. Pertama nggak ada namanya, yang kemudian tanda tangan sudah dibedakan dengan tanda tangan dia sendiri. Jadi susah. Saya bilang ini susah Bapak. Dia dampingi lawyer, tapi saya katakan lawyernya, Bapak ini kalau di pengadilan mohon maaf, duit Bapak akan berkurang lagi dan Bapak akan kalah, saya bilang gitu. Saya sudah menangani berkali-kali, puluhan kali saya menangani. Bukan saya nggak perlu duit, tapi kalau klien saya kemudian kalah,
tapi harus membayar kepada saya kan nggak bagus ya Bapak ya. Yang bagus itu ya apa yang kita bela itu benar dan dia itu mendapatkan haknya, kita juga punya keuntungan daripada profesi kita. Itu yang bagus. Tapi tidak banyak yang berani mau seperti itu. Bagi saya itulah kehidupan saya. Gitu Mas Rudi ya. Baik, Mas Rudi saya teruskan dengan kasus yang ketiga ya. Ya baik Pak, Betul. terima kasih Pak ya. Iya, memang biasanya saya paling banyak kemarin Mas Rudi di pengadilan itu satu koper haji kemarin paling banyak ya, satu koper haji saya bawa. Itu pun harus dibantu ya. Kalau nggak dibantu nggak bisa itu satu koper haji ya. Baik, sekarang kasus ketiga. Ini kasus Garuda, Pak. Nah, kasus Garuda. Jadi kasus Garuda itu ada dua. Ini terkait dengan namanya deskripsi penjelasan kasus tidak benar korupsi. Kasus Garuda ini adalah kasus pengadaan 18 unit pesawat tahun 2012, Bapak ya. Kalau kita tanya tentang aturan dilanggar, berarti aturan pengadaan barang dan jasa. Itu merupakan wilayah daripada auditor forensik. Melanggar ketentuan pengadaan armada. Armada siapa? Armada Garuda. Kalau penyidik mengatakan melanggar Undang-Undang 3199, jungto Undang-Undang 20 tahun 2001. Tapi kalau auditor adalah aturan-aturan yang ada di PT Garuda, yaitu aturan pengadaan barang jasa dan contohnya keputusan Direktur Utama, keputusan daripada Kementerian BUMN, keputusan daripada Kementerian Keuangan, keputusan Presiden dan sebagainya. Itu ada yang akan dicari oleh para auditor forensik. Jabatannya, Bapak Ibu sekalian, Bu, siapa yang di Garuda pada saat 8 unit pesawat diadakan itu yang bertanggung jawab, Bapak? Salah satunya direktur utamanya, Bapak ya. Direktur utama itu adalah Pak Emir Sattar, direktur utama. Kemudian ada lagi Hadinoto, itu direktur teknik. Kemudian Vice President Treasury, kemudian Vice President Strategic, kemudian Executive Project Manager Aircraft Delivery. Artinya beberapa jabatan direktur di sana menjadi tersangka semuanya. Tersangka artinya di depan penyidik itulah disebut tersangka. Jadi seperti itu. Bukan hanya direktur utama saja. Kemudian waktu terjadinya Bapak sekalian tahun 2012, kurang lebih sekitar itu tempos deliktinya ya, itu tahun 2020 ini ya. Tapi ini sekitar 2020 sampai 2012. Bukan hanya prosesnya itu bukan hanya setahun, tapi sampai 2 tahun sehingga sampai terjadi 18 pesawat. Tempos terjadinya pelanggaran waktunya tempos tempat terjadinya fraud itu adalah di PT Garuda, bukan Kementerian PT Garuda di BUMN ini ya. Tolong kementeriannya dirubah di BUMN PT Garuda. Alasan pelaku melanggar aturan kesempatan Bapak Ibu sekalian sebagai seorang direktur utama, seorang direktur mengambil keuntungan dengan melakukan pengadaan pesawat. Sehingga nanti di paling belakang tampak nomor 7 itu, bukan belakang, kerugiannya itu adalah 8,8 triliun. Coba, Masya Allah. Dari mana sumber dananya? Dari BUMN. BUMN dari mana? BUMN itu biasanya dari pemerintah, dari negara, Bapak ya, dari negara, dari anggaran APBN, biasanya seperti itu. Jadi dari mana sumber dananya? Berasal, where does the funding come from? Itu dari BUMN. Berapa nilai kerugiannya? 8,8 triliun. Aneh Bapak ya. Perusahaan pesawat yang lain untung, tapi Garuda yang kita cintai, yang kalau kita naik pesawat itu rasanya paling enak, kursinya longgar, Pak ya, tapi harganya paling mahal itu ya. Memang di maskapai Lion misalkan atau maskapai yang lain itu harganya lebih murah, Garuda lebih mahal, tapi memang kursinya lebih enak, kemudian lebih longgar. Saya lihat pramugarinya itu memang bagus sekali ya, pelayanannya kita akui di Garuda itu rasanya lebih daripada Lion misalkan ya, lebih bagus ya, lebih profesional saya lihat itu ya. Tapi kok rugi ya, bahwa rugi, dinyatakan rugi dalam operasinya. Nah, bagaimana nggak rugi? Uang jajaran direksinya kena kasus sampai 8,8 triliun.
Bagaimana modus operandinya, Bapak? Kolusi dan melanggar aturan pengadaan. Jadi aturan pengadaan pesawat yang ada di dalam PT Garuda itu sendiri dilanggar, Bapak ya. Tentu nanti kalau kita dalami lagi ada pelanggaran ketentuan daripada Kementerian BUMN, ada pelanggaran dari Kementerian Keuangan, ada pelanggaran dari keputusan Presiden, selain dari keputusan Direktur Utama. Jadi aturan-aturan itu yang dilanggar, Bapak ya. Apa buktinya? Saksi dan ahli. Ini pasti menggunakan tenaga ahli, Bapak ya. Karena pesawat itu untuk mengetahui pesawat ini bekas atau baru, pesawat ini tipe apa, pesawat ini mesinnya dari mana, itu harus ada ahlinya. Sehingga pasti akan menggunakan tenaga ahli. Jadi selain saksi, kemudian ahli, Bapak ya, kemudian lagi buktinya apa? Kontrak-kontrak, pembayaran uang. Jadi selain kontrak, maka adalah bukti pembayaran atau termin-termin dan bukti-bukti yang lain. 10 tahunnya 2002 masih dalam proses persidangan. Ini sampai sekarang masih dalam proses persidangan di penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan. Ini adalah kasus yang ketiga terkait dengan description, penjelasan bahwa terjadi korupsi itu terjadi di Indonesia dan masih artinya banyak, masih banyak Bapak Ibu sekalian ya. Dan rasanya bagaimana sampai bagaimana supaya tidak terjadi ya Bapak ya. Kok selalu terjadi terus terjadi. Tapi mungkin nanti kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak akan adalah pejabat yang kemudian berani melakukan sebuah gebrakan Bapak Ibu sekalian yang kemudian disetujui oleh para stakeholder yang lain, salah satunya tadi hukuman mati, Bapak ya, hukuman mati, supaya Indonesia ini kemudian korupsinya turun drastis lebih dari 50% dan lebih makmur. Cara bentuknya lebih makmur itu contohnya sekolah itu nggak bayar, listrik nggak bayar, gas nggak bayar, Bapak ya. Kenapa Arab Saudi bisa? Arab Saudi itu listrik nggak bayar, sekolah nggak bayar, Bapak ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa yang dibiayai oleh Arab Saudi itu mulai dari makannya, apartemennya, biaya kuliahnya, semuanya gratis. Kenapa bisa? Kita kok belum bisa? Kita sekolah aja harus bayar mahal. Ya, artinya kita belum semakmur Arab Saudi. Salah satunya seperti itu. Bisa kita makmur, insya Allah bisa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Garuda, Bapak Ibu sekalian, itu adalah 8,8 triliun. Melibatkan direktur utama, melibatkan direktur-direktur yang lain. Nah ini ngait dengan kemarin ya, Pak siapa kemarin yang di beton perkes kemarin ya, artinya tidak bisa menolak kemauan daripada seorang pimpinan yang menyimpang. Kita menolak nggak bisa Bapak ya, dalam arti menolak yang sifatnya tidak sesuai dengan job kita. Yang bisa kita bahwa pada saat kita pegang job itu, kita diperintah menyimpang, kita jangan mau. Itu yang kita bisa. Yang kita bisa Bapak ya. Sesuai dengan job yang ada pada kita. Itu yang bisa kita tolak, karena itu melanggar job description. Tapi kalau job yang ada pada kita menyimpang, kita mau, itu disebut nama kita terlibat. Berarti ikut serta. Kalau ikut serta berarti akan menjadi tersangka. Di bawah pengadilan akan menjadi terdakwa. Seperti itu. Jadi kemarin dari di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mengatakan yang beliau merasa keberatan karena nggak bisa menolak. Ya. Kita nggak bisa menolak secara utuh, tapi secara kewajiban kita itu bisa menolak, dan itu pernah saya sampaikan kalau kita disuruh merubah sebuah laporan. Kalau laporan itu kita yang mengaudit, jangan mau, dan saya tidak mau. Risikonya nggak ditugaskan, silahkan. Bagi saya semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bekerja karena Allah, kemudian saya punya jabatan karena Allah, hidup juga karena Allah. Jangan takut karena itu. Ini adalah kasus kita. Yang ketiga adalah kasus Garuda, description-nya bahwa fraud terjadi, korupsi terjadi, merugikan keuangan negara sampai 8,8 triliun, melibatkan direktur utama. Itu kalau di dalam fraud, pohon fraud itu disebut namanya
apa ini prudent financial statement, kecurangan di dalam pelaporan keuangan. Pelakunya pasti jajaran top manajemen, direktur utama, kemudian direktur, Bapak ya, itu pelakunya. Jadi Garuda ini termasuk salah satu bentuk fraud yang ada pada apa ini prudent statement, pohon kecurangan itu disebut yang paling bahaya itu disebut namanya prudent financial statement, kecurangan yang dilakukan melalui laporan keuangan. Tapi bukan laporan saja, maksudnya itu artinya seolah-olah kita dikatakan untung dan sebagainya, tapi sebenarnya kita rugi-ruginya karena fraud, karena ada kecurangan. Dan pelaku kecurangannya bukan main, direktur utama dan jajaran direksi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kasus Garuda. Siapa yang mau bertanya, silakan. Tidak ada fraud di Indonesia terjadi sampai dengan kasus Garuda. Tapi alhamdulillah Garuda kemudian kemarin kan ada yang ya sudah dihapus saja Garuda. Saya rasanya Bapak ya, kalau Garuda dihapusin saya keberatan secara pribadi karena ini branded daripada Indonesia ya Garuda Indonesia, bukan brandednya itu ada pada Lion, bukan brandednya pada ada yang lain, tapi pada Garuda Indonesia. Sehingga akhirnya nggak dibubarkan oleh Republik Indonesia, kemudian ditalangi dari dana APBN ya Bapak-Ibu sekalian, ditutup dari dana APBN, kemudian sama Pak Erick Thohir, sebagian daripada kontrak-kontrak pesawat itu kemudian dibatalkan. Kalau nggak salah seperti itu untuk menyehatkan Garuda. Fraud terjadi dan merugikan keuangan negara dan jumlahnya material. Material itu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Bagaimana nggak mempengaruhi? 8,8 triliun. Subhanallah. Itu kasus yang ketiga yang saya ungkap di dalam namanya fraud description, penjelasan fraud ini. Pelakunya ada, bukti-buktinya ada, melibatkan top manajemen. Baik, siapa yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ini kok stop saya. Jajan? Halo? Ada yang bertanya, Bapak sekalian, silakan. Menyebut ibu ya? Ada pesan nih? Ya. Ada apa? Ada kan? Bukan stop saya kan? Baik, Bapak sekalian, ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada ya? Baik, saya teruskan Bapak Ibu sekalian ke 4, 3 Garuda. Sekarang 4 OTT Kota Cimahi, Bapak ya. Halo, Bapak Ibu sekalian. Dengar apa yang saya sampaikan? Siap. Dengar Pak Arif. Ya, baik Pak Arif. Sekarang description yang keempat ini Bapak ya. Itu tentang OTT Kota Cimahi yang operasi tangkap tangan nih Bapak ya. Itu adalah terkait dengan permohonan izin perluasan pembangunan rumah sakit Kasih Bunda. Ini rumah sakit yang kemarin anak saya melahirkan di sana ya Bapak ya. Untuk perluasan rumah sakit ini harus membayar kurang lebih 3,2 M Bapak ya. Kemudian mari kita lihat aturannya dilanggar. Sekali lagi kalau jaksa pasti akan mengatakan atau penyidik akan menyatakan Undang-Undang 31 9 junto Undang-Undang 20 tahun 2020. Tapi kalau kita sebagai auditor akan mengatakan itu adalah
aturan yang terkait dengan internal Kota Cimahi. Jadi keputusan wali kota, termasuk kemudian keputusan Menteri Dalam Negeri, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Presiden yang terkait dengan jalannya Kota Cimahi. Itu yang akan dikupas, akan digali oleh auditor forensik. Yang kedua, jabatan atau nama pelaku pelanggar aturan atau WU adalah Wali Kota Cimahi dan kawan-kawan. Saya lihat pelakunya bukan satu, itu lebih dari 5 kemarin ya, yang kemudian disidang. 3, waktu terjadinya pelanggaran aturan atau waktu terjadinya fraud atau tidak pidana korupsi adalah atau tempus delicti adalah tahun 2020. Tempat terjadinya pelanggaran aturan adalah tempat terjadinya fraud atau tempat terjadinya tidak pidana korupsi locus delicti adalah Kota Cimahi. Alasan pelaku melanggar aturan adalah sekali lagi ada opportunity, ada kesempatan. Yakni sebagai seorang wali kota yang menyetujui perluasan pembuangan rumah sakit karena luas, maka keluasan itu persetujuannya sampai dengan wali kota. Dan kemudian itu digunakan oleh wali kota untuk melakukan tindak pidana korupsi, Bapak ya, dengan memungut dana dari masyarakat. Dari dana sumber dananya berasal dari masyarakat, dana dari rumah sakit yang memperluas membangun rumah sakit. Modus operandinya adalah suap kolusi. Apa buktinya? Uang suap yang disita 425 juta dari 3,2 miliar yang diminta dan saksi-saksi. Itu adalah buktinya. Uang suap, kemudian saksi-saksi, Bapak Ibu sekalian. Saksi itu adalah yang melakukan tindak pidana, jadi rumah sakit sendiri, pihak rumah sakit direkturnya, kemudian penyuapnya, kemudian wali kotanya, kemudian anak buahnya wali kota. Itu adalah merupakan bukti-bukti yang akan digali untuk dikumpulkan. Sanksi hukumnya adalah hukuman badan selama 2 tahun penjara. Sudah terjadi. Ini adalah description bahwa terjadi tidak pidana korupsi di dalam pemerintahan kita. Bapak Ibu sekalian ya, kalau di Kota Cimahi ini sampai dengan 3 wali kota. Wali kota pertama kena OTT, wali kota 2 kena OTT, wali kota ketiga kena OTT. Ya, Bapak Ibu sekalian, artinya fraud itu terjadi. Fraud terjadi dan bisa dibuktikan sampai di pengadilan sehingga diputus 2 tahun penjara. Sekarang yang menjadi wali kota itu adalah mantan wakil wali kota. Ya, yang terakhir wali kotanya Pak Aceh kemudian ditangkap KPK, kemudian diganti dengan wakilnya adalah purnawirawan dari Angkatan Bersenjata. Baik Bapak sekalian, ini adalah description penjelasan bahwa fraud, kecurangan, tidak pidana korupsi itu terjadi dan perlu pembuktian termasuk pembuktian dari auditor forensik. Baik, siapa yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau nggak ada, saya teruskan. Ada yang mau bertanya? Halo, siapa Bapak? Saya Pak. Oh iya, Pak Arif ya. Begini, diteruskan dulu aja Pak. Ya, awas teruskan. Baik. Ya. Baik, saya teruskan ya. Sekarang 5. Bogor Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Cimahi tadi kena wali kotanya Bapak Ibu sekalian, tapi ingat Bapak ya, jadi kadang-kadang wali kotanya kena, sekdanya nggak kena. Ya. Jadi karena wali kota, ini contohnya wali kotanya kena, tapi wakil wali kota nggak kena. Jadi rupanya pada saat melakukan tindak pidana korupsi di Cimahi ini, wakil wali kota nggak terlibat. Jadi pada saat wali kota ditangkap, yang naik menjadi wali kota justru wakilnya. Jadi kemarin Pak siapa yang bertanya, jangan khawatir ya, kita tidak melakukan fraud, itu contohnya seperti itu. Mungkin dianggap pada situ kurang terhormat, pada saat sehari-harinya yang diperhatikan wali kota, wakilnya nggak diperhatikan, ditinggal istilahnya ya. Tapi belakangan begitu wali kotanya kena kasus, wakil wali kotanya nggak kena, karena tidak ikut melakukan tidak pidana korupsi, tidak mau melakukan tidak pidana korupsi. Walaupun dianggap Bapak Ibu tidak mau bekerja sama, tidak mau segala sesuatu yang menguntungkan
para pihak yang melakukan korupsi itu, jadi dicela. Tapi belakangan begitu pelaku tidak pidana korupsi ditangkap, maka yang naik menjadi wali kota justru wakilnya. Itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bertahan tidak melakukan tidak pidana korupsi, belakangan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seperti itu. Baik, sekarang Kabupaten Bogor ini bupati ya Bapak ya. Jadi aturannya dilanggar, sekali lagi kalau Kejaksaan dan Kepolisian atau KPK itu mengatakan Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Kalau auditor forensik atau akuntansi forensik, maka yang akan dikupas itu bukan Undang-Undang 31, tapi aturan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh bupati. Bapak ya. Ada aturan apa? Aturan keputusan gubernur atau keputusan wali kota, keputusan bupati sendiri, keputusan gubernur atau keputusan Menteri Dalam Negeri, keputusan Menteri Keuangan atau keputusan presiden. Itu yang akan digali oleh auditor forensik. Karena kalau undang-undang tindak pidana korupsi ini merupakan ranah daripada penyidik, dengan ranah auditor adalah aturan-aturan di bawahnya. Jabatan nama pelanggar aturan adalah Bupati Kabupaten Bogor, Setda Kabupaten Bogor, dan kawan-kawan. Coba, Setdanya kena, bupatinya kena, Setdanya kena. Karena Setdanya mau mengikuti maunya bupati. Jadi waktu mau mengikuti kemauan bupati yang menyimpang tadi. Periodenya 2018, dia mestinya menjabat sampai dengan 2023. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena ingin mendapatkan WTP Bapak ya, sehingga dia melakukan penyuapan. Tempo selanjutnya tahun 2002 tempat terjadinya aturan tempat terjadinya fraud itu adalah Kabupaten Bogor. Alasan pelaku melanggar aturan ada kesempatan ingin mendapatkan opini WTP Bapak. Jadi bupati ini kira-kira Bapak akan mengajukan sebagai bupati kedua setelah 2023, sehingga jangan sampai laporan keuangan kabupaten mendapatkan disclaimer tidak wajar, misalkan Bapak ya, atau tidak diberikan pendapat oleh BPK. Artinya bupati mengelola keuangan kabupaten sangat jelek, maka kalau itu terjadi pemilihan kedua pasti kalahnya. Setelah 2023 pasti kalah. Maka supaya nggak kalah harus didapatkan opini WTP dari BPK. Tapi sayangnya kemudian menyuap Bapak ya, menyuap ya. Ini di 8 apa buktinya uang suap yang disita Bapak ya oleh KPK itu 1,24 miliar. Dan buktinya saksi-saksi termasuk saksi dari auditor BPK. Kita kan si Alul can ini kan minantuna kan can dulu can ini karena belum jadi minantu kan. Mbak Panjikan si Fajar, Mbak saya kan Alul. Aulia si Aul. Kan Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak ya. Jadi ini ada kasus yang kelima, ini terkait dengan pemerintahan. Jadi yang disuap itu adalah auditor dari BPK Perwakilan Jawa Barat. 1,24 M dan ditangkap KPK semua, Bapak Ibu sekalian. Ini kasus yang kelima terkait dengan pemerintahan. Sekarang kasus yang terakhir, Bapak Yana. Hari keluarga teh tuh kan Langsung disamalan. Dah nggak setipu teh, nggak sepindah travel. Kan kasus yang keenam itu adalah kasusnya asuransi jiwasraya Bapak Ibu sekalian. Jadi kasusnya akuntansi jiwa seraya ini Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian sudah divonis Bapak Ibu sekalian, Jiwasraya ini dihukum hidup. Ini berkaitan dari pengelolaan marketable securities yang Bapak sekalian harganya menurunkan saham sehingga harga sahamnya sangat murah. Ini tampilannya ada perubahan ini ya Bapak ya. Jadi kasus Jiwasraya itu sudah dihukum
vonis dihukum seumur hidup. Nah, ini terjadi seperti itu. Baik, bagi saya teruskan sekarang ke berikutnya. Ini terkait dengan nanti yang harus Bapak Ibu jelaskan, yaitu penyebab terjadinya korupsi. Penyebab terjadinya kecurangan itu nanti kalau di dalam kasus ujian ditanyakan ada dua teori, satunya fraud triangle, yang kedua adalah teori Ghosn. Ini teori Ghosn. Ini terkait dengan ujian nanti. Dan terkait dengan pemaparan sekarang, pelaku fraud itu terjadi atau fraud itu terjadi karena opportunity, karena motif, tekanan atau pressure, dan karena rasionalisasi. Rasionalisasi itu adalah pembenaran. Wali kota melakukan korupsi, maka wakil wali kota juga melakukan korupsi, kemudian sekda melakukan korupsi, kepala dinas melakukan korupsi, eselon 3 kepala bidang melakukan korupsi. Urut korupsi itu semua pejabat terlibat. Itu yang disebut namanya rasionalisasi, pembenaran. Wali kota 3 miliar, bawahnya wali kota 2 miliar, dan seterusnya. Nah, yang bawah hanya 500 juta, bilangnya saya hanya 500 juta, wali kota 3 miliar, dan seterusnya. Itu adalah rasionalisasi. Jadi menurut fraud triangle, alasan melakukan tindak pidana korupsi salah satunya rasionalisasi. Kalau tadi yang sering saya sebutkan adalah opportunity, berarti ada kesempatan. Karena dia seorang wali kota, dia seorang direktur utama, maka punya kewenangan untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka terjadilah tindak pidana korupsi. Kalau masalah pressure, biasanya anak buah, ditekan oleh atasan. Seorang direktur biasanya ikut korupsi karena ditekan direktur utama. Sehingga dia ikut melakukan tindak pidana korupsi. Ini Bapak penyebab terjadinya korupsi menurut teori fraud triangle. Yang terakhir adalah menurut Ghosn teori. Ghosn teori ini ada 4 penyebab tindak pidana korupsi. Pertama, greed, serakah. Yang kedua, opportunity, tetap ada kesempatan. Kemudian need, adanya keperluan yang melebihi batas kemampuan yang dia miliki. Kemudian exposure, ya. Exposure itu ini bukan exposure, tapi exposure itu adalah kecenderungan menurut pengetahuan dia bahwa kalau korupsi dilakukan tidak akan terungkap, maka dia melakukan tindak pidana korupsi. Itu adalah menurut teori Ghosn yang nanti Bapak harus jelaskan pada saat Bapak nanti menjawab kasus. Dua teori yang menyatakan kenapa terjadi korupsi. Sekali lagi, menurut fraud triangle, teori Dr. Donald Grise itu adalah karena opportunity atau kesempatan, karena pressure atau tekanan, karena rasionalisasi atau pembenaran. Menurut Ghosn, karena greed, serakah, orang korupsi serakah. Baru kemarin yang saya katakan itu contohnya itu udah Gayus. Yang kemudian itu opportunity karena ada kesempatan, need, adanya keperluan yang melebihi batas kemampuan. Dia seorang kepala dinas, Bapak Ibu sekalian, biasa kalau punya mobil 2 cukup itu ya, sekretarisnya 3 cukup, tapi dia kepingin punya mobil 20, kemudian rumah pengen 10, misalkan istri ingin punya 5. Nah, akhirnya korupsi karena kebutuhannya melebihi daripada kemampuan. Kemampuan seorang kepala dinas ya mobil 2, rumah ada, kemudian anak-anak bisa sekolah, kemudian ada biaya untuk misalkan berlibur, pacar gitu ya, tapi tidak melebihi batas kemampuan. Tapi kalau need melebihi batas kemampuan, seorang kepala dinas sekali lagi ingin punya mobil 20, ingin punya rumah 10, kemudian ingin putranya yang satu kuliah di Jerman, yang satu Amerika Serikat, yang lebih kemana, padahal dia hanya sebagai pegawai negeri saja, itu akan melebihi batas kemampuan daripada pembiayaan dari penghasilannya dia peroleh, maka akan cenderung melakukan tindak pidana korupsi. Exposure, dia yakin bahwa tidak akan terungkap, makanya keyakinan dia itu mendorong dia untuk melakukan tindak pidana korupsi. Baik Bapak-Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Namanya description daripada tindak pidana korupsi. Siapa yang mau bertanya? Pak Arif, silakan.
Assalamualaikum Pak Son. Ya, silakan Arif. Kasus-kasus tuh yang ibaratnya memang sudah ada hukumannya. Nah, yang saya agak tertarik itu kasus Direktur PLN Pak Son. Ya, PLN. Itu ada 2 kasus Direktur PLN yang diangkat oleh KPK, tapi di pengadilan malah dia dibebaskan. Nah itu gimana ya Pak Son? Subhanallah ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya tidak tahu persis Pak Arif ya. Coba nanti saya pelajari dulu, saya lihat dulu dokumennya kenapa dia dibebaskan. Nanti setelah ujian baru saja Pak Arif ya. Karena saya tidak tahu persis kenapa Direktur PLN itu dibebaskan. Coba nanti akan saya cari. Kalau menurut Pak Arif kemarin alasan pembebasan dari Majelis Hakim apa Pak Arif kemarin? Ya jadi kalau saya baca beritanya, beliau melakukan kebijakan. Kebijakan itu memang kerugian negara ada, tapi bila tidak dilakukan kebijakan itu, kerugian negara akan semakin besar. Misalkan dia membeli solar. Solar itu, mungkin harus dibaca lagi ya Mas. Baik Pak Arif, nanti saya juga melihat akan saya cari kasus PLN tadi kenapa dibebaskan. Tapi inti Bapak ya, ini di pengadilan itu kalau dibebaskan biasanya satu, tidak ada kerugian keuangan negara. Jadi tidak ada kerugian keuangan BUMN, tidak ada kerugian keuangan BUMD, tidak ada kerugian keuangan negara. APBN tidak ada rugi, APBD tidak ada rugi, kemudian BUMN tidak ada rugi, kemudian pinjaman luar negeri juga tidak ada rugi. Sepanjang tidak ada kerugian negara, Bapak-Ibu sekalian, maka biasanya Majelis Hakim menyatakan bahwa keputusannya itu bebas karena tidak merugikan keuangan negara. Intinya biasanya seperti itu. Kenapa? Bebas karena tidak merugikan. Karena tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum, kemudian merugikan keuangan negara. Ada kata-kata merugikan keuangan negara. Kemudian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau salah satu unsurnya merugikan keuangan negara ini, kemudian tidak terjadi, itu kasus bisa ditarik ke dalam keputusan bebas. Mungkin PLN nantinya ke situ. Nanti saya pelajari lagi seperti apa di pembebasannya itu ya. Apakah tidak menjadi kerugian keuangan negara atau seperti apa. Tapi kalau kebijakan Pak Arif, kebijakan itu ada 2. Kalau kebijakan yang diambil seorang pejabat negara, bupati, wali kota, menteri dan sebagainya, itu merugikan keuangan negara, kasus tersebut tetap merupakan kasus tidak pidana korupsi. Tapi kalau kebijakan kemudian tidak merugikan keuangan negara, maka kasus itu bukan merupakan kasus tidak pidana korupsi karena tidak merugikan keuangan negara. Tapi kalau kasus kebijakan diambil tapi merugikan keuangan negara, itu merupakan kasus tidak pidana korupsi. Ya. Jadi kebijakan itu pernah diperdebatkan di kantor saya. Luar biasa, dan saya berpendapat memang kebijakan yang tidak menimbulkan kerugian keuangan negara bukan tindak pidana korupsi, tapi kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka itu adalah merupakan tindak pidana korupsi. Sementara itu dulu ya Pak Arif, nanti setelah ujian akan saya sampaikan lagi kasus PLN. Ada lagi ibu-ibu sekarang, silakan ibu-ibu. Pak Arif sudah, ini ya banyak Pak Arif sudah. Izin Pak menanggapin Pak Arif tadi Pak. Oh iya silakan Mas, silakan. Mengenai kasus itu Pak, sesuai KUHAP kemarin memang sih pertama itu yang dibebaskan kasus tipikor infonya kan dari sepanjang masa ini karena di sana Pak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Pak dakwaan dari JPU itu bahwa Pak Sofyan Basir ini fasilitator gitu Pak, dia sebagai fasilitator. Nah, namun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan dalil-dalil penasihat hukumnya Pak. Itu sih sependek pengetahuan saya mengenai kasus itu.
Oh, jadi masalah tidak terbukti ya, Bapak. Masalah kerugian negara ada apa tidak kemarin, Mas? Jadi dia ini fasilitator, Pak, istilahnya memperbantukan gitu kasusnya ini nih. Baik, Nah, baik. Ini. jadi dia itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kan, dalam putusan hakim kan harus membuktikan secara sah dan meyakinkan, Pak, sesuai Betul. dengan KUHP. Nah, di sini kasusnya begitu, Pak, untuk syarat bebas itu tadi, bebas poli. Iya. Baik, baik. Nanti akan saya kupas lagi pada pembelajaran waktu berikutnya ya, untuk khusus untuk PLN. Karena juga menarik ya, baru kali ini tuduhan jaksa kemudian diputus bebas ya, Pak. Luar biasa itu ya, Pak ya. Baik, nanti akan saya pelajari lagi, akan saya sampaikan pada pembelajaran yang berikutnya kalau dimungkinkan ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri? Cukup. Baik, kalau tidak ada, selamat menempuh ujian Bapak ya, ujian UTS, insya Allah bisa semuanya, insya Allah lulus semuanya. Mohon dijawab dengan hati-hati, karena di kasusnya itu sekali lagi ada 100 unit mesin, tapi yang 20 unit itu Bapak Ibu rusak berat. Jadi yang 80 unit datang tidak sesuai dengan kontrak, tapi masih bisa dipakai. Yang 20 unit rusak berat tapi tidak bisa dipakai. Kedua-duanya merugikan keuangan negara. Tapi tolong dihitung kerugiannya berapa. Nah, itu yang akan saya lihat. Coba, sudah saya kasih contoh cara menghitungnya. Yang 80 kerugiannya berapa, yang 20 kerugiannya berapa. Termasuk ada kerugian dari uji coba. Ternyata jatahnya kontraknya 100 uji coba, yang diuji coba hanya 80. Itu juga menimbulkan kerugian negara. Kerugian negara berikutnya hati-hati adalah masalah PPN. Ya, Bapak ya, PPN yang dibayarkan itu ke KPN oleh penyedia barang dan jasa tidak sesuai dengan PPN yang sudah dibayar oleh BUMN. Tentu berarti ada PPN yang tidak dibayar. Itu juga merupakan kerugian keuangan negara. Tolong nanti dihitung semuanya. Berapa kerugian dari pajak yang nggak setor, dari mesin yang rusak, dari mesin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak, yang datang tidak sesuai. Kemudian ada uji coba yang tidak dilaksanakan. Minimal sudah ada 4 unsur itu kerugian negara dihitung, Bapak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya berikan pada sore hari ini. Selamat menempuh ujian. Moga-moga sekali lagi bisa menjawab dengan benar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah saya. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga kita semua bisa ketemu dalam keadaan yang lebih baik, lebih sehat, lebih banyak rezekinya, lebih baik karirnya, lebih mulia hidupnya dunia alam barzah maupun akhirat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin. 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 Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Amin.